Kembali bergabung di materi fisika kelas 11. Kita ambil dari sumbernya buku karangan Ni Ketut Lasmi dari penerbit Erlangga. Kurikulumnya kurikulum merdeka, materinya adalah materi fluida. Oke, fluida dibagi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Apa bedanya fluida statis dan fluida dinamis? Pernahkah kalian berenang? Sadarkah kalian ketika kita masuk ke kolam renang, ada air yang keluar? Selain itu, kita menjadi lebih ringan saat di dalam kolam. Semua itu ada kaitannya dengan fluida. Contoh lainnya adalah peristiwa pesawat terbang. Ketika pesawat terbang lepas landas, kecepatan pesawat sangat tinggi, sehingga udara mengalir dengan cepat melalui kedua sayapnya dan menghasilkan gaya angkat yang mengangkat pesawat terbang agar dapat terbang ke udara. Mari kita mempelajari lebih lanjut konsep fluida di sekitar kita. Fluida diartikan sebagai zat yang dapat mengalir. Berarti ada dua jenis, yaitu bisa berupa cairan atau berupa gas. Sifat fluida dapat berada dalam keadaan diam, dapat pula berada dalam keadaan bergerak atau in motion. Fluida yang keadaan diam dikenal dengan nama fluida statik, sedangkan fluida dalam keadaan bergerak dikenal dengan bahasan subtopik fluida dinamik atau fluida dinamis. Untuk fluida statis terlebih dahulu, kita review bahan di SMP. Pertama, kita ada hubungan massa jenis. Massa jenis adalah massa dibagi volume. Itu jumlah partikel fluida setiap satuan volume. Simbolnya adalah rho. Untuk berat jenis, yaitu berat dibagi volume. Tekanan, P, rumusnya adalah F dibagi A. Kemudian, selanjutnya, ada namanya tekanan hidrostatis, yaitu tekanan dialami suatu benda yang berada di dalam cairan yang diam. Rumusnya adalah, tekanan hidrostatis adalah rho GH. Rho-nya adalah massa jenis dari fluida, bukan massa jenis benda. G-nya percepatan gravitasi yang bekerja di tempat tersebut. H adalah kedalaman, yaitu jarak dari permukaan air ke benda. Apabila sebuah benda berada dalam permukaan dalam air, sebetulnya ada dua jenis tekanan yang bekerja pada benda. Itu tekanan yang disebabkan oleh cairan atau tekanan hidrostatik, dan ada juga tekanan udara atau tekanan atmosfer. Untuk benda berada di permukaan laut, tekanan atmosfernya besarnya adalah 1 atm atau 10 pangkat 5 Pascal. Hukum pokok hidrostatika, kita lihat contoh pipa U, menyatakan bahwa tekanan pada setiap titik dengan kedalaman yang sama pada suatu jenis cairan zat cair yang sama adalah sama. Jadi misalkan kita ambil dua titik di sini dan di sini, kedua titik tersebut ternyata kedalamannya sama, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa tekanan hidrostatis di pipa kiri akan sama dengan tekanan hidrostatis di pipa kanan untuk ketinggian yang sama. Hukum Pascal. Hukum Pascal sudah kita manfaatkan dan kita gunakan banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita tidak menyadarinya. Jadi hukum Pascal adalah suatu cara untuk meneruskan gaya menggunakan fluida. Contohnya misalkan rem pada kendaraan bermotor. Kita mengaplikasikan gaya yang relatif kecil dengan tangan atau kaki kita, kemudian gaya tersebut diperbesar sehingga akhirnya dapat menghentikan kendaraan yang beratnya cukup lumayan. Rumusnya adalah P1 sama dengan P2. Jadi tekanan yang diberikan pada fluida dalam bejana tertutup akan disebarkan ke segala arah dengan besar yang sama. Jadi sifat dari cairan yang berbeda dengan sifat gas, cairan tidak dapat dikompres, tidak dapat berkurang volumenya sedetik pun. Jadi setiap tekanan yang bekerja pada cairan dalam suatu saluran tertutup akan diteruskan ke segala arah tanpa mengurangi volume cairan tersebut. Karena tekanan sama dengan gaya persatuan luas, kita peroleh perumusan F1 per A1 sama F2 per A2. Artinya, apabila luas penampang semakin besar, maka gaya yang dihasilkan pun akan semakin besar. Jadi kita dapat memanipulasi bentuk penampang untuk mengangkat benda yang berat. Kita dapat menggunakan penampang yang besar. Untuk memperkecil gaya, kita dapat menggunakan penampang yang kecil.
Kemudian ada juga konsep hukum Archimedes. Secara singkat, hukum Archimedes menyatakan bahwa setiap benda yang dicelupkan ke dalam fluida, maka benda tersebut akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung atau gaya Archimedes. Simbolnya adalah Fa. Yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi rumusnya adalah Fa adalah rho F kali G kali Vf. Vf adalah volume benda yang tercelup atau volume cairan yang dipindahkan. Ini juga kita dapat hubungkan dengan berat semu benda di cairan. Misalkan Wu adalah berat benda di udara, Wf adalah berat benda dalam fluida. Ternyata berat benda di fluida akan seolah-olah lebih ringan daripada berat benda di udara. Selisih berat tersebut sama dengan besar gaya Archimedes-nya, yaitu Fa. Satuannya adalah Newton. Konsep hukum Archimedes dapat kita aplikasikan juga untuk 3 keadaan benda apabila dimasukkan ke dalam cairan. Ada 3 kemungkinan benda apabila dimasukkan ke cairan tergantung dari massa jenis benda relatif terhadap massa jenis fluida tersebut. Jadi benda dapat terapung apabila massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis cairan. Benda dapat melayang apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis cairan. Benda juga dapat tenggelam apabila massa jenis benda lebih besar dari massa jenis cairan atau fluida tersebut. Ada fenomena lain disebut dengan tegangan permukaan. Ini masih dalam subbab fluida statis. Tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya tarik-menarik yang tidak seimbang pada antar muka cairan. Jadi untuk partikel cairan yang berada di paling permukaan, dia hanya bertetangga dengan cairan di bawahnya saja, sedangkan di bagian atasnya sudah tidak mengandung lagi cairan, maka akan timbul semacam tegangan permukaan pada permukaan cairan. Ini yang menyebabkan kenapa benda-benda yang massa jenisnya sebetulnya lebih besar dari massa jenis cairan, yang seharusnya tenggelam namun dapat mengambang. Misalkan kita menaruh sepotong silet di permukaan air dengan posisi horizontal, maka meskipun massa jenis silet sebetulnya lebih besar dari massa jenis cairan, namun silet tersebut ternyata dapat mengambang dalam cairan. Ini juga dimanfaatkan oleh serangga-serangga air agar mereka dapat berjalan di atas permukaan air. Besar tegangan permukaan rumusnya adalah F dibagi L, simbolnya adalah gamma. Satuannya adalah Newton per meter. Bentuk permukaan zat cair. Ada definisi baru, yaitu gaya adesi. Gaya adesi adalah gaya tarik-menarik antara dua zat yang berbeda. Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antara dua zat yang sama. Misalkan gaya adesi lebih besar dari gaya kohesi pada suatu cairan. Jadi misalkan ada suatu cairan dalam tabung kaca yang kecil, di mana gaya tarik-menarik antara cairan dengan tabung kaca lebih besar daripada gaya tarik-menarik antara cairan dengan cairan itu sendiri, maka permukaan cairan akan berbentuk meniskus cekung, seperti pada gambar A. Namun apabila ini terjadi, misalkan contohnya adalah air. Namun misalkan untuk jenis cairan raksa pada termometer, ternyata gaya adesi atau gaya tarik-menarik antara raksa dengan dinding kaca lebih kecil dari gaya kohesi antara partikel raksa. Maka pada permukaan cairan akan timbul meniskus cembung seperti pada gambar D. Nah, perbedaan meniskus cekung dan meniskus cembung ini berpengaruh pada gejala berikut, itu gejala kapilaritas. Apa itu gejala kapilaritas? Gejala kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya zat cair pada pipa yang sangat kecil atau pipa kapiler. Ini dipakai dalam akar tanaman. Misalkan kita menyiram tanaman di bagian akar, maka ternyata pipa-pipa kapiler pada tanaman dapat mengangkat cairan dari akar ke bagian-bagian lain di atas pada batang atau pada daun. Gejala kapilaritas dipengaruhi oleh gaya kohesi dan gaya adesi. Jadi apabila gaya adesi lebih besar dari gaya kohesi, maka akan terjadi kapilaritas naik. Sedangkan apabila gaya kohesi lebih besar dari gaya adesi, maka cairan akan turun dalam pipa kapiler. Besar kenaikan atau penurunannya dirumuskan oleh Y sama dengan 2 dikali tegangan permukaan dikali kosinus theta dibagi rho GR. Theta adalah sudut kontak, itu sudut yang dibentuk oleh permukaan cairan terhadap garis normal. R adalah pipa kapiler.
Jadi apabila sudutnya lebih dari 90 derajat, maka kita akan memperoleh nilai Y-nya akan negatif. Artinya itu permukaan cairan akan turun dari di pipa kapiler tersebut. Untuk cairan yang viskos, yang tidak encer atau sedikit kental, maka berlaku gaya drag atau gaya tahan cairan, gaya gesek cairan. Kita menggunakan hukum Stokes, yaitu setiap fluida yang memiliki ukuran kekentalan, seperti oli misalnya, akan menyebabkan besar kecilnya gesekan yang terjadi dalam fluida. Besar gaya drag atau gaya gesek cairan, rumusnya adalah 6pi R kali eta kali V. Oke, ini adalah penurunan rumus hanya berlaku untuk bola yang bergerak pada cairan yang viskos. Jadi R-nya jadi bola, eta-nya itu adalah koefisien viskositas, jadi seberapa kental atau pekat si cairan tersebut. Apabila ada sebuah bola dijatuhkan pada kolom vertikal yang mengandung cairan viskos, maka pertama bola akan semakin cepat dipercepat karena gravitasi. Namun karena kecepatan bola semakin besar, maka gaya gesek cairan atau gaya drag akan semakin besar pula. Sampai pada suatu keadaan tunak atau setimbang, maka gaya ke atas akan sama dengan gaya ke bawah, maka akan dicapai kecepatan terminal atau kecepatan akhir. Untuk benda berbentuk bola, formulasinya adalah kecepatan terminalnya adalah 2GR kuadrat per 9 eta dikali rho B min rho F. Oke, kita lanjut untuk fluida dinamis. Oke, fluida statis rumusnya cukup banyak. Kita lanjut ke subbab berikut, yaitu fluida dinamis, yaitu fluida yang bergerak. Definisi dulu, yaitu debit atau Q. Debit adalah banyaknya volume fluida yang mengalir per satuan waktu pada suatu pipa misalnya. Jadi Q sama dengan V per T. Ini bisa dapat kita ubah juga menjadi Q sama dengan A kali V, di mana A-nya luas penampang, V-nya kecepatan alir. Apabila ada suatu pipa yang memiliki luas penampang yang berbeda, namun ada satu air yang sama mengalir dalam pipa tersebut, maka laju alir di penampang yang kecil akan sama dengan laju alir di penampang yang besar karena tidak ada kebocoran. Jadi kita dapat mengenal persamaan kontinuitas, yaitu Q1 sama Q2. Berarti A1V1 sama dengan A2V2. Apabila tidak ada bagian yang bocor. Kita lanjut ke persamaan Bernoulli, yaitu usaha yang dilakukan oleh resultan gaya pada sebuah sistem akan sama dengan perubahan dari sistem benda. Sebetulnya persamaan Bernoulli adalah bentuk lebih fancy atau lebih keren dari hukum kekekalan energi mekanik. Ini ternyata powerpoint-nya ada sedikit kekacauan tulisannya. Jadi persamaan Bernoulli adalah P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Jadi P itu tekanan, setengah rho V1 kuadrat itu komponen tekanan dari energi kinetik, sedangkan rho GH1 adalah komponen tekanan dari energi potensialnya. Akan lebih jelas apabila kita mengerjakan contoh soal. Oke, next. Kita lanjut lagi. Teorema tangki bocor. Kita dapat menurunkannya dengan teorema teori Sellis yang sebetulnya menggunakan persamaan Bernoulli yang tadi. Singkat cerita, apabila ada tangki yang bocor, kemudian jarak dari titik kebocoran dari permukaan airnya adalah H, maka kecepatan air keluar adalah akar 2GH. Kemudian apabila kebocorannya mengalir pertama dengan kecepatan horizontal saja, maka jarak pancar tangki ini kita dapat turunkan dengan rumus parabola. Rumusnya adalah X2 akar H kali H1, di mana H1 adalah jarak dari lubang ke tanah. Seperti itu. Untuk V1 sama akar 2GH, di mana H adalah jarak dari lubang bocor ke permukaan air, itu disebut dengan teorema Torricelli. Oke, next.
Kita lanjutkan lagi. Untuk gaya angkat pesawat terbang, kita dapat gunakan rumus PB min PA sama dengan setengah rho VA kuadrat min VB kuadrat. Jadi untuk menghasilkan gaya angkat atau gaya lift pada pesawat terbang, maka penampang sayap pesawat terbang didesain sedemikian rupa sehingga kecepatan udara di bagian bawah akan lebih pelan daripada kecepatan udara di bagian atas ketika pesawat akan melepas landas. Akibatnya tekanan udara dari bawah akan lebih besar daripada tekanan udara dari atas, sehingga akan menghasilkan gaya net ke atas. Ini adalah penurunan rumus dari gaya angkat pesawat terbang. Kemudian, untuk pipa Venturi terbuka tanpa manometer, oke, kita akan berikan rumusnya dalam bentuk yang lain. Kita juga ada pipa Venturi dengan manometer. Jadi untuk pipa Venturi itu adalah suatu metode untuk mengukur kecepatan laju alir cairan dalam sebuah pipa tertutup. Nah, kita mengukurnya dengan cara mengukur perbedaan tekanan di kedua jenis. Jadi kita buat suatu penyempitan di tengah-tengah pipa ini. Akibatnya tekanan di pipa yang lebih lebar akan lebih besar daripada tekanan di pipa yang lebih kecil. Dari selisih ketinggian atau selisih tekanan itu kita dapat turunkan kita dapat menentukan kecepatan laju alir pipa tersebut. Oke. Oke, terima kasih untuk perhatiannya untuk materi fluida statis dan dinamis. Terus stay tune di video School Horizon. Nantikan pembahasan soal-soal tipe fluida ini di video selanjutnya. Oke, bye. Terima kasih.